Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Bersama saya Sardi Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara melakukan scaling menggunakan Docker Compose. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman perlu ketahui ya, untuk mengikuti tutorial kali ini teman-teman terlebih dahulu harus mengerti Docker ya teman-teman ya, basic Docker. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui basic Docker, insya Allah teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke, sekarang kita perlu mengetahui apa itu scaling ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman belum tahu apa itu scaling, nah, scaling itu sendiri adalah merupakan cara untuk menjalankan beberapa replikasi ya teman-teman ya, dari suatu service yang kita bikin di Docker. Nah, untuk itu service tersebut akan kita lakukan replikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tujuan untuk melakukan scaling ini tentu untuk meningkatkan performa ya teman-teman ya, meningkatkan performa dan kinerja aplikasi teman-teman semua. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Nah, di sini mungkin kita akan saya akan contohkan, kita akan melakukan scaling sederhana di aplikasi sederhana mungkin. Nah, di sini mungkin kita bikin untuk pakai PHP ya teman-teman ya. Di sini misalnya kita contoh, kita echo aja. Misalnya kita file ini mungkin kita cuman mau mengetahui dia pada saat user mengakses website kita mau tahu dia berada di server mana ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan scaling misalnya 2 atau 3 ya teman-teman ya, atau lebih. Di sini mungkin kita bagian servernya, nama servernya kita kasih sedikit styling, misalnya seperti ini. Kemudian ada PHP, itu kita bisa untuk mengetahui hostname-nya, get hostname ya sepertinya ini. Oke. Pen. Mungkin aplikasi yang akan kita scaling itu dalamnya seperti ini teman-teman ya. Kita cuman pengen tahu saja si user pada saat mengakses website kita ini berada di server mana sih sebenarnya. Nah, di sini kita panggil hostname-nya. Nah, sebenarnya ini cuman sekedar untuk mengetahui ya teman-teman ya, apakah jalan atau enggak scaling kita nih untuk load balancer-nya nanti. Nah, di sini kita nanti juga pakai Nginx ya teman-teman ya. Nah, untuk Nginx, oke, kita bikin selanjutnya itu Docker Compose-nya teman-teman ya. Tuh, kita bikin Docker file-nya dulu. Oke, kita bikin Docker file-nya. Nanti kita akan build index file php ini teman-teman ya. Nah, mungkin di sini kita pakai PHP 8 aja teman-teman ya. 8.0. Misalnya mungkin versi ini ada ya teman-teman ya. Kita pakai yang IVM karena kita nanti akan pakai web servernya Nginx, kita pakai yang PHP APM aja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita copy. Nah, di sini kita kasih grup untuk file nanti untuk Nginx-nya teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, kita akan copy semua ya. Titik ini artinya semua file yang ada di sini teman-teman ya.
akan kita copy ke servernya. Nah, ini akan kita copy filenya nanti ke directory ini teman-teman ya, di dockernya. Dan kita work there. Nah, kita arahkan posisinya, nanti kita akan menjalankan servernya di sini karena kita pindahkan file .php nya tadi di www.html, makanya kita arahkan posisi working directory-nya ke www.html karena kita akan menjalankan komen PHP lokal ya teman-teman ya, untuk menjalankan PHP lokal. Nah, ini biasa PHP -s dan server. Dan nah, ini jangan lupa teman-teman untuk dibikin global ya teman-teman ya, jangan pakai localhost, karena kalau pakai localhost nanti nggak kebaca teman-teman ke Nginx nya, karena nanti ini akan kita link ke Nginx nya, web servernya. Oke, setelah itu kita akan bikin Docker Compose-nya teman-teman ya. Di sini kita bikin Docker Compose. Kita pakai versi API yang 3. Kemudian kita define service apa saja. Nah, di sini misalnya saya kasih namanya service-nya myf teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya terserah teman-teman nama service-nya nih, teman-teman mau kasih nama apapun boleh. Kemudian kita build di konteksnya itu di sini, di file di sini teman-teman ya, konteksnya. Kemudian kita arahkan docker filenya tadi, kita arahkan file docker filenya. Kemudian nah, ini untuk aplikasi kita ya teman-teman ya, yang indeks pokoknya aplikasi kita lah yang kita bikin service-nya dulu. Kemudian selanjutnya kita bikin untuk si Nginx nya, web servernya. Nah, nanti gunanya Nginx ini akan melakukan load balancing ya teman-teman ya, terhadap aplikasi kita tadi yang kita bikin, si Nginx yang akan mengatur proses load balancing pada saat klien mengakses. Nah, si Nginx inilah yang akan mengarahkan dia ke server mana nantinya. Misalnya kita di bagian server container name-nya nggak usah kita bikin namanya web server aja teman-teman ya. Kemudian untuk versi Nginx-nya kita pakai yang latest. Oke. Latest. Nah, seperti ini. Nah, kan nanti kita akan custom untuk file config si Nginx-nya itu. Nah, sini kita akan kita arahkan lagi nanti ke directory nginx.com. Nah, ini kita bikin dulu satu folder lagi, Ctrl+D. Nah, di dalamnya ini kita bikin file konfigurasi Nginx ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin ini mungkin perlu kita ini kita error. Oke.
items. Oke. Kemudian kita bikin portnya nanti. Nah, portnya ini kita mungkin pakai port 88 ini aja. Nah, seperti ini. Nah, port ini artinya apa? Nanti kita akan port forwarding ke hostnya teman-teman ya. Jadi kita bisa buka situsnya nanti di port 888. Nah, ini kita port forwarding dari port defaultnya yang ada di container web server ini kan Nginx ini kan defaultnya portnya di 80. Nah, nanti kita keluarin port 80 itu, kita port forwarding ke port ini supaya bisa kita akses dari luar ya teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman di sini kita masukkan defense on my app. Nah, gunanya defense on ini artinya apa? Pada saat kita build service ini nanti dia akan berurutan teman-teman ya. Jadi web server ini nggak di build pertama, tapi yang di build itu yang di awal ini teman-teman ya, my app. Nah, sebenarnya kita bisa juga seperti ini. Nah, kita masukkan di atas ini bisa juga teman-teman. Nah, di sini bisa juga teman-teman kayak gini. Yang penting apa? Yang penting ini defense on ini apa? Web server ini nggak akan di build sebelum service ini terbuild terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Coba saya push ke server ya teman-teman ya. Nah, di sini saya potong saja bagian ini. Oke teman-teman, ini sudah saya push ke Git ya teman-teman ya. Tetapi setelah saya cek lagi ini ada yang kurang teman-teman ya. Ini Nginx. Kemudian ini di file ini sebelum kita config ya teman-teman untuk Nginx-nya. Nah, sini kita config yang sederhana aja teman-teman ya. Kita listen di port 80 biasa. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Nah, ini akan jadi load balancer untuk kontainer kita nanti teman-teman ya, my app ini teman-teman ya. Nah, di sini letaknya. Nah, di sini kita bikin proxy fastnya. Nah, kita arahin ke kontainer dockernya teman-teman ya, my app teman-teman ya. Tadi namanya nama servicenya dan di sini kita arahkan ke nama service itu my app teman-teman ya, http my app. Nah, di sini coba kita push lagi. Oke, sudah. Coba kita pull. Oke, sudah start. Nah, ini coba kita start depot. Oke, ini udah jalan teman-teman ya. Nah, sini kita masih belum kita scaling ya teman-teman ya. Nah, di sini masih berada di satu server aja. Nah, di sini kita akan buktikan jalan atau tidak load balancer yang kita bikin di Nginx dengan cara scaling ya teman-teman. Oke, kita coba scaling ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk scaling min scale ya teman-teman ya. Nah, di sini kemudian nama service akan kita scale itu my app. Nah, ini coba kita scale-nya 2 kontainer ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, sudah. Kita coba. Nah, di sini kita berada di server ini ya teman-teman ya. 43 terakhirnya. Coba kita refresh.
Nah, sini berganti teman-teman ya. Nah, di sini pada saat saya akses yang pertama, saya dapat di server ini FD. Nah, pada saat saya akses yang kedua, saya berada di server yang lain teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti load balancer kita udah jalan teman-teman ya, untuk scaling menggunakan Docker Compose kita tadi. Nah, ini udah jalan. Oke. Nah, sini teman-teman bisa scale sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalnya teman-teman butuh 5 misalnya. Nah, teman-teman tinggal scaling aja. Nah, seperti ini. Teman bisa coba lagi. Nah, di sini ada di server ini. Kemudian nah selanjutnya di sini. Nah, ini udah beda teman-teman ya servernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang udah jalan ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Nah, di sini yang FD itu berarti yang ini. 43 itu yang ini teman-teman ya. Ini kayaknya masih 1 teman-teman, masih 2 teman-teman ya. Coba kita down. Kita build lagi. Oke, udah start. Coba kita scaling 3 aja teman-teman. Compose up. Min scale. Ini enggak. Oke, enggak apa-apa. Coba kita refresh. Nah, ini udah 3 ya teman-teman ya. Nah, ini di sini F7 dan AA 37. Oke, ini udah berjalan teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya bagaimana cara melakukan load balancer atau scaling menggunakan Docker Compose. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jika dirasa tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan komen, like, dan share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.